Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 28 Februari 2014. Sejumlah informasi telah kami persiapkan, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil milik Wawan, serta kabut asap makin pekat, sekolah di Riau diliburkan. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Untuk informasi pertama kita mulai dari Medan, Sumatera Utara pemirsa. Seorang warga negara Pakistan Muhammad Rafiq diamankan petugas kepolisian Resor Deli Serdang beberapa saat setelah turun dari pesawat di Bandara Kuala Namu yang membawanya ke Indonesia. Rafiq diamankan setelah di dalam tubuhnya ditemukan puluhan butir kapsul yang disinyalir berisi heroin. Mobil ambulan yang mengangkut Muhammad Rafiq, warga negara Pakistan pelaku penyelundupan heroin ini, Kamis sore tiba di Rumah Sakit Brimob Polda Sumatera Utara yang terletak di pusat kota Medan. Muhammad Rafiq yang beberapa hari lalu diamankan petugas kepolisian Resor Deli Serdang di Bandara Kuala Namu, dibawa ke kota Medan setelah penanganan kasusnya yang semula ditangani Polres Deli Serdang, kini mulai ditangani pihak Polda Sumatera Utara. Sedikitnya 33 kapsul berisi heroin telah berhasil dikeluarkan tim medis dari dalam tubuh tersangka. Berdasarkan informasi hingga pelaku dibawa ke kota Medan masih terdapat sejumlah kapsul berisi heroin di dalam tubuh pelaku yang belum berhasil dikeluarkan. Di Rumah Sakit Brimob Polda Sumatera Utara sendiri selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang telah sadarkan diri, pihak kepolisian juga berencana mengeluarkan seluruh kapsul berisi heroin yang masih terdapat di dalam tubuh pelaku. Hingga kini pihak kepolisian daerah Sumatera Utara belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait dengan kasus penyelundupan heroin yang disimpan di dalam perut yang dilakukan seorang warga negara Pakistan melalui Bandara Kuala Namu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Dari Sumatera Utara kita ke Manado pemirsa. Ratusan alumni dan sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado terlibat bentrokan dengan petugas keamanan kampus. Bentrokan ini dipicu setelah alumni dan sivitas Fakultas Kedokteran berusaha mengusir Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Dr. Ralf Khairupan yang tak menjalankan prosedur pengangkatan rektor. Beginilah suasana di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, di mana alumni dan sivitas kedokteran bentrok dengan petugas keamanan universitas. Baik alumni maupun sivitas Fakultas Kedokteran berusaha untuk mengusir Dekan Fakultas Prof. Dr. Ralf Khairupan. Namun usaha untuk mengusir Dekan Fakultas tersebut gagal dikarenakan petugas keamanan berjaga di depan pintu masuk ruangan dekan. Akibatnya aksi baku dorong dan baku pukul terjadi antara petugas keamanan universitas dengan alumni serta sivitas Fakultas Kedokteran. Menurut Dr. Frans Wantania, dosen Faket, sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di mana aksi damai berubah jadi anarkis setelah petugas keamanan memukul beberapa orang rekan dokter. Kami melakukan aksi damai hingga saat ini, tapi yang terjadi adalah pada saat tadi teman kami, Dr. Isat Sumangkut, itu patah tulang rusuknya. Kemudian juga ada orang di luar kampus yang terlibat. Ini berarti premanisme di sini. Kami sudah mencatat namanya, kemudian ada bukti fisiknya di sini. Nah, kami minta Bapak Rektor harus bertanggung jawab dengan hal ini. Kemarin kami melakukan aksi damai. Masakan di Fakultas Kedokteran, fakultas kami sendiri. Kami sudah mendapat izin dari salah satu wakil dekan untuk melakukan orasi dan mendirikan panggung. Panggungnya dibongkar. Di mana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul? Apakah kami penjahat di rumah kami sendiri? Sementara itu menurut Dekan Fakultas Unsrat, Prof. Dr. Ralf Khairupan, sikap yang dilakukan alumni dan sivitas kedokteran wajar karena belajar berdemokrasi. Mahasiswa mengungkapkan pendapat itu yang penting tidak anarkis. Saya hanya mengatakan pada mereka bahwa kalau sebenarnya mereka merasa tidak
tidak oke, harusnya mengikuti aturan yang berlaku yaitu jalur hukum. Saya hanya datang ke sini untuk melaksanakan tugas sebagai dekan yang diperintahkan oleh daerah. Kalau mereka merasa tidak oke, itu terserah, tapi mereka harus mengikuti dengan jalur hukum. Ya? Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dan jatuhnya korban di antara kedua belah pihak, akhirnya Dekan Faket meninggalkan ruangannya sambil dikawal oleh petugas keamanan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyahdin melaporkan. 12 anak buah kapal MV Gemini tujuan Indonesia Myanmar diringkus petugas kepolisian perairan Polda Sumatera Utara dari kawasan perairan Selat Malaka. Belasan ABK yang keseluruhannya warga negara Indonesia tersebut diamankan setelah terbukti melakukan penggelapan muatan kapal berupa crude palm oil bernilai 200 juta rupiah lebih. Dua belas anak buah kapal MV Gemini ini diboyong petugas ke markas kepolisian perairan Polda Sumatera Utara setelah berhasil diringkus usai melakukan penggelapan muatan kapalnya berupa crude palm oil atau CPO bernilai 206 juta rupiah. Belasan pelaku sendiri diringkus setelah pemilik barang mendapat keluhan dari konsumennya yang berada di Myanmar yang tidak kunjung menerima pesanan CPO dari korban meskipun tenggang waktu yang ditentukan telah melewati batas. Dari keluhan konsumennya tersebut, pemilik barang selanjutnya langsung melakukan penelusuran dan menemukan barang bukti bahwa belasan ABK yang membawa barangnya telah menjual ribuan ton CPO miliknya kepada sejumlah nelayan asing menuju Myanmar. Dari tangan belasan ABK yang diringkus sendiri, pihak kepolisian yang berhasil menangkap seluruh ABK persis di perairan Selat Malaka tempat belasan ABK menjual ribuan ton CPO milik korban. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah uang pecahan dolar Amerika dan rupiah yang merupakan sisa hasil penjualan CPO dan ditaksir berjumlah puluhan juta rupiah. Hasil pemeriksaan itu dijual ke perahu-perahu nelayan, dan itu hasil pembelian itu ada berupa yang sudah kita sita adalah uang dolar, tentu ada yang $100, $10 Amerika, kemudian dalam bentuk rupiah juga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. KPK kembali sita mobil milik Wawan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.